Jejak para wali dalam kesederhanaan yang tersembunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang tampak biasa saja. Mereka memakai pakaian sederhana, berbicara dengan kalimat-kalimat yang datar, bekerja seperti orang kebanyakan. Bahkan terkadang terlihat seperti orang yang serba kekurangan. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia besar. Mereka adalah para kekasih Allah, para wali yang sengaja menyamarkan jati diri mereka dari pandangan dunia. Fenomena ini bukan sekadar cerita mistik, tapi sebuah tradisi ruhani yang diwariskan turun-temurun di kalangan ahli tasawuf. Para wali Allah menyadari satu hal penting, semakin seseorang dikenal, semakin banyak pula ujian yang akan menimpanya, terutama ujian hati berupa rasa ingin dipuji dan dihormati. Maka mereka lebih memilih jalan sunyi, menjadi sosok yang tak menonjol di tengah hiruk-pikuk dunia. Kesadaran ini bukan lahir dari rasa takut atau minder, melainkan bentuk adab kepada Allah. Karena dalam pandangan para wali, kemuliaan sejati bukanlah saat manusia mengenal namanya, tetapi ketika dirinya benar-benar tersembunyi di sisi Allah. Ada satu ungkapan terkenal di kalangan sufi, Al-abdal fi thamarat al-ashwaq khafin. Para abdal, wali-wali pilihan, itu tersembunyi di antara kerumunan orang biasa. Mereka seperti mutiara yang terpendam dalam lumpur, sulit dikenali kecuali oleh mereka yang diberi mata batin tajam. Bahkan ada kalanya, wali Allah menyamar dalam rupa yang membuat orang lain enggan mendekat. Bisa jadi mereka berpenampilan seperti orang gila, atau hidup dalam kemiskinan yang mencolok, agar tak ada yang mencurigai bahwa mereka sedang menjalani tugas-tugas spiritual besar dari Allah. Mengapa mereka harus menyamar? Karena tugas mereka bukan untuk dikenal, melainkan untuk menjaga keseimbangan dunia dari sisi yang tak terlihat. Para wali memiliki peran ruhani yang jauh lebih dalam dari sekadar dakwah lisan. Mereka berperan menjaga limpahan rahmat, menahan bala, bahkan terkadang menyelamatkan orang-orang yang terancam binasa tanpa disadari. Jika mereka terbuka jati dirinya, bisa jadi manusia akan mendatanginya untuk meminta bantuan duniawi, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu akan merusak misi ruhani mereka. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak dikenal oleh para malaikat penjaga langit, karena Allah sendiri yang menjaga kerahasiaan mereka. Ini menunjukkan betapa mulianya posisi seorang wali yang sengaja disembunyikan. Keberadaan mereka seperti akar pohon yang tak terlihat, tapi menopang kehidupan pohon secara keseluruhan. Tanpa mereka, kehidupan spiritual umat manusia akan kering dan rapuh. Menjadi biasa bukan berarti kehilangan kemuliaan. Justru disitulah letak kemuliaan hakiki, ketika seseorang mampu menahan diri dari segala bentuk keinginan untuk tampil, untuk dianggap istimewa, untuk dipuja-puja. Para wali menempuh jalan panjang, penuh tirakat, riadah, dan ujian jiwa agar bisa sampai pada makam itu. Bukan sesuatu yang didapat dalam semalam. Semakin tersembunyi diri mereka, semakin dekat pula rahasia ilahi terbuka di dalam batin mereka. Dan yang paling menarik, bisa jadi orang yang selama ini kita anggap remeh, yang sehari-hari kita lihat hanya sebagai pedagang kaki lima, sapu jalanan, atau petani di pelosok desa, sejatinya adalah kekasih Allah yang setiap malamnya bersujud hingga menangis dalam keheningan, memohon ampunan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Mereka ada di sekitar kita, tak dikenal di bumi, namun harum namanya di langit. Ilmu menyembunyikan diri, rahasia para kekasih Allah. Ada sebuah ilmu khusus di kalangan para wali yang jarang dibicarakan secara terbuka. Ilmu itu bernama ilmu khafa, ilmu menyembunyikan diri dari pandangan manusia biasa. Bukan dalam arti menghilang secara fisik, tetapi lebih kepada cara membawa diri agar tidak menarik perhatian. Ilmu ini bukan sekadar strategi sosial, melainkan buah dari kedalaman makrifat mereka kepada Allah. Mereka paham, semakin seseorang dikenal, semakin besar pula fitnah dan ujian yang datang menghampiri. Maka mereka memilih untuk hidup dalam bayang-bayang, menjadi sosok yang nyaris terlupakan. Para wali bukan anti terhadap dunia, tapi mereka telah selesai dengan urusan dunia. Ketika seorang hamba telah selesai dengan dirinya sendiri,
maka segala kebutuhan untuk tampil di hadapan makhluk sirna dengan sendirinya. Bagi mereka, cukup Allah yang mengenal, cukup Allah yang mengetahui, cukup Allah yang menjadi saksi atas segala amal dan pengabdian. Dunia hanyalah tempat singgah, nama besar, popularitas, dan sanjungan manusia hanyalah bayang-bayang fana yang sebentar lagi akan lenyap. Maka, menyembunyikan diri adalah bentuk penjagaan atas kebeningan hati yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Bahkan dalam sejarah para wali terdahulu, banyak yang sengaja berpenampilan lusuh, sebagian memakai pakaian compang-camping, sebagian lagi memilih pekerjaan kasar agar orang-orang menjauh. Ini semua bukan karena mereka malas atau tidak mampu, tapi agar tidak ada yang menduga bahwa mereka membawa rahasia langit. Dengan cara itu pula, mereka bisa lebih leluasa menjalankan tugas-tugas spiritual tanpa gangguan duniawi. Bayangkan bagaimana bisa seseorang menjalankan misi rahasia kalau dirinya selalu jadi pusat perhatian. Ada kisah menarik tentang seorang wali agung yang sepanjang hidupnya berpura-pura sebagai tukang kayu. Setiap hari ia menebang pohon dan menjual kayu bakar ke pasar. Tak ada yang tahu bahwa setiap malamnya ia berdiri di hadapan Allah, bermunajat dengan tangisan yang mampu mengguncang arsy. Ini adalah pelajaran besar bagi kita, bahwa penampilan luar bukan ukuran kemuliaan. Bahkan bisa jadi, mereka yang kita pandang rendah justru memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Mereka menyembunyikan diri bukan karena takut, tetapi karena menjaga adab mereka di hadapan Sang Raja Alam Semesta. Ilmu menyembunyikan diri ini juga berakar dari kesadaran bahwa pujian manusia adalah racun paling halus bagi rohani. Sekali seseorang merasa senang dipuji, maka perlahan hatinya mulai condong kepada dunia. Para wali memilih untuk tidak dikenal agar mereka terhindar dari bahaya batin yang tak kasat mata. Mereka rela dicaci, diremehkan, bahkan dianggap orang gagal, asalkan hubungan mereka dengan Allah tetap terjaga murni. Ini bukan sikap lemah, justru inilah kekuatan sejati yang tak dimiliki oleh banyak orang. Di satu sisi, menyembunyikan diri juga merupakan bentuk rahmat bagi manusia lain. Jika seorang wali terbuka jati dirinya, bisa jadi banyak orang akan mendatanginya untuk kepentingan duniawi semata. Padahal tugas seorang wali bukan untuk memenuhi keinginan dunia orang-orang, melainkan menjaga agar rohani umat tetap hidup, agar keberkahan tetap turun, agar bala bencana bisa ditahan dengan doa-doa mereka yang tak terdengar. Semuanya berjalan dalam diam, dalam keheningan yang suci. Dan terkadang, Allah sendiri yang menutup tabir mereka dari pandangan manusia biasa. Bahkan ada kisah tentang wali yang jika dilihat oleh orang awam, wajahnya terlihat biasa saja. Tetapi jika dilihat oleh orang yang telah diberi basyirah, penglihatan batin, wajahnya bagaikan lautan cahaya yang tak bertepi. Namun tabir itu Allah jaga, agar mereka tetap bisa menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Inilah rahasia besar yang hanya diketahui oleh mereka yang telah masuk ke dalam lingkaran para kekasih Allah. Hikmah di balik penyamaran para wali. Di balik keputusan para wali untuk menyamar, tersimpan hikmah yang sangat dalam. Ini bukan sekadar strategi untuk menjaga diri, melainkan bentuk pengajaran secara diam-diam kepada umat manusia. Mereka ingin menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak perlu diumbar, tidak harus dipamerkan. Apa yang tampak di mata dunia hanyalah kulit luar, sedangkan hakikat manusia yang sesungguhnya tersembunyi di balik hatinya. Dalam kesederhanaan, para wali sedang mengajarkan kita untuk tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Penyamaran ini juga merupakan bentuk latihan diri yang paling berat. Bagi manusia biasa, wajar jika ada rasa ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikenal karena amal salehnya. Tapi para wali telah berhasil menaklukkan godaan itu. Dengan tetap hidup di tengah masyarakat sebagai orang biasa, mereka melatih diri untuk tidak tergoda oleh bisikan ego yang halus. Mereka paham, musuh terbesar dalam perjalanan ruhani bukanlah setan, melainkan nafsu diri sendiri yang selalu ingin dipandang lebih oleh orang lain. Ada hikmah lain yang lebih tinggi lagi, yaitu menjaga agar amal mereka tetap murni karena Allah semata. Bila seseorang beramal dengan diketahui banyak orang, bisa jadi niatnya bercampur antara ingin mengharap ridha Allah dan ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Para wali sadar betul akan bahaya ini, sehingga lebih memilih menjadi orang biasa agar amal mereka tetap bersih,
tanpa campuran niat duniawi. Bahkan mereka rela kehilangan penghormatan dunia demi menjaga kebeningan hati di hadapan Allah. Menjadi orang biasa juga memberikan mereka kebebasan untuk bergerak tanpa terikat oleh pandangan orang lain. Ketika seseorang dikenal sebagai wali, pasti setiap gerak-geriknya diawasi, dipuji, bahkan ditiru. Padahal terkadang mereka sedang menjalani ujian-ujian ruhani yang berat, yang tidak layak dipertontonkan kepada khalayak. Dengan menjadi biasa, mereka bebas jatuh, bebas bangkit, bebas menangis, tanpa ada yang menyoroti, kecuali Allah semata. Ini memberikan keleluasaan bagi mereka untuk semakin mendekatkan diri tanpa gangguan. Pula hikmah agar manusia tidak tergantung kepada sosok, melainkan langsung bersandar kepada Allah. Jika seorang wali dikenal secara terang-terangan, dikhawatirkan orang-orang akan bergantung kepada sosoknya, bukan kepada Allah. Mereka lebih memilih menjadi jalan tersembunyi bagi datangnya pertolongan ilahi, bukan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, umat diajarkan untuk tidak tergantung kepada makhluk, seberapa mulianya pun makhluk itu, melainkan kepada Allah semata. Salah satu pelajaran penting dari sikap para wali ini adalah rendah hati yang hakiki. Mereka tidak sekadar rendah hati di lisan, tetapi benar-benar menempatkan dirinya sebagai tidak ada di hadapan Allah. Ini adalah maqam fana, lenyapnya rasa aku dalam diri mereka. Tidak ada lagi kebanggaan atas amal, tidak ada lagi kebanggaan atas ilmu, tidak ada lagi kebanggaan atas keistimewaan ruhani. Yang tersisa hanyalah kehambaan total kepada Allah, sementara dirinya seolah-olah hanyalah debu yang berterbangan di tengah alam semesta. Dan yang paling menakjubkan dalam penyamaran itu, terkadang Allah memberikan karamah yang luar biasa kepada mereka. Ada wali yang tidak dikenal siapapun, tapi dengan doanya, negeri terselamatkan dari bencana. Ada yang hidup sederhana di pinggir kota, namun doanya menembus langit ketujuh. Semua itu terjadi tanpa ada satupun manusia yang tahu. Mereka adalah prajurit-prajurit Allah yang tak terlihat, benteng-benteng rahasia yang menjaga umat ini dari kehancuran. Begitulah cara Allah menyusun skenarionya yang agung, dengan menempatkan para wali sebagai penjaga rahasia kehidupan. Jalan sunyi para kekasih Allah. Di jalan ruhani, para wali bukan sekadar bersembunyi dari mata manusia, tetapi juga berjalan di atas jalan sunyi yang penuh dengan rahasia. Jalan ini tidak ramai, tidak dipenuhi tepuk tangan, bahkan kadang terasa sepi dari pujian manusia. Mereka melangkah bukan untuk mencari nama, bukan untuk mendapatkan sanjungan, tetapi murni demi menjalankan perintah Allah. Jalan ini adalah jalan orang-orang yang hatinya penuh cinta, tetapi wajahnya sering tak dikenali oleh siapapun, kecuali oleh langit. Para wali sangat memahami bahwa hidup ini hanyalah panggung ujian. Di panggung itu ada orang yang sibuk menjadi pemeran utama, agar disorot semua mata. Tapi mereka memilih menjadi figuran yang bahkan tak disebutkan namanya. Tapi justru karena itulah mereka mendapatkan perhatian paling istimewa dari Allah. Ketika dunia sibuk mengejar popularitas, para wali sibuk menyelam ke dasar samudera tauhid, menikmati manisnya mengenal Allah, jauh dari sorot mata manusia. Jalan sunyi yang mereka tempuh juga penuh dengan kesabaran. Seringkali mereka harus menanggung hinaan, dicaci sebagai orang bodoh, dianggap gagal dalam urusan dunia. Namun di balik itu semua, mereka sedang menahan diri agar tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ini bukan perkara mudah, sebab naluri manusia biasa ingin sekali membela diri saat dihina. Tapi para wali telah menaklukkan diri mereka. Mereka lebih memilih menanggung hinaan dunia agar tidak kehilangan kemuliaan di sisi Allah. Ada kisah tentang seorang wali besar yang sepanjang hidupnya dianggap sebagai orang biasa oleh masyarakat. Ia bekerja sebagai buruh kasar, hidup seadanya, bahkan terkadang makan dari sisa-sisa makanan orang lain. Tapi ketika malam datang, ia bangkit dari tidurnya yang sederhana, berdiri dalam gelap, berbisik penuh cinta kepada Allah. Tak ada yang tahu, tak ada yang menyaksikan. Hanya Allah yang menjadi saksi atas cinta rahasia itu. Beginilah cara para kekasih Allah menjalani hidupnya. Di dunia tampak hina, di sisi Allah mulia. Mengapa mereka rela hidup seperti itu? Karena mereka tidak silau oleh dunia. Mereka tahu dunia hanyalah bayang-bayang yang sebentar lagi akan lenyap.
Sebanyak apapun pujian dunia, semuanya hanya fata morgana yang tak memiliki hakikat. Sedangkan kenikmatan mengenal Allah, itulah kebahagiaan sejati. Dunia boleh memandang rendah, tapi hati mereka penuh cahaya. Dunia boleh tidak mengenali mereka, tapi Allah mengenali mereka lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Ini adalah rahasia kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, jalan sunyi para wali adalah bentuk pendidikan tak langsung kepada manusia. Mereka mengajarkan tanpa perlu bicara bahwa kebahagiaan tidak terletak pada gemerlap dunia, tetapi pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Bahkan tanpa disadari, kehadiran mereka menjadi penyejuk bagi orang-orang yang sedang kehilangan arah. Walau tak dikenal, keberadaan para wali ini seperti aroma harum yang menyebar pelan, menenangkan jiwa-jiwa yang gersang. Dan semua itu mereka lakukan tanpa pamrih, tanpa berharap balasan dari manusia. Para wali paham betul bahwa tugas mereka bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Tuhannya. Maka jangan heran jika kehidupan mereka penuh ujian, penuh penderitaan lahir, tapi justru batin mereka dipenuhi ketenangan luar biasa. Di mata orang, mereka biasa. Di mata Allah, mereka luar biasa. Dan inilah keindahan terbesar dari kehidupan para wali, menjadi biasa untuk menjadi istimewa di hadapan Allah. Strategi rohani agar tidak terlihat istimewa. Para wali Allah tidak menyamar secara asal-asalan. Ada strategi rohani yang mereka jalankan agar keberadaan mereka tetap tersembunyi. Ini bukan semata-mata strategi lahiriah, tetapi lebih kepada bagaimana mereka mengelola gerak batin agar tidak terpancing untuk menunjukkan kelebihan diri. Salah satu cara yang paling sering mereka lakukan adalah dengan fana dalam kerendahan. Mereka benar-benar merasa dirinya bukan siapa-siapa, merasa hina di hadapan Allah, hingga akhirnya sikap itu memancar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa dibuat-buat, orang pun melihat mereka sebagai sosok biasa. Ada juga wali yang sengaja mengambil peran sebagai orang yang tampak hina. Mereka berbicara dengan kalimat-kalimat sederhana, terkadang berpura-pura tidak paham urusan dunia, agar tidak menarik perhatian orang lain. Mereka sangat ahli dalam ilmu menyembunyikan kemuliaan. Kalau ingin, mereka bisa menunjukkan keistimewaan rohani mereka. Tetapi mereka memilih diam, menahan diri, agar tidak ada celah bagi ria atau ujub menyelinap masuk ke dalam hati. Ini adalah seni hidup para kekasih Allah yang hanya diketahui oleh kalangan ahli marifat. Selain berpura-pura biasa, sebagian wali justru menyembunyikan diri dengan cara melakukan pekerjaan yang dipandang rendah oleh masyarakat. Ada yang menjadi kuli angkut, ada yang menjadi pemulung, bahkan ada pula yang sengaja berpenampilan seperti orang gila. Semua itu mereka lakukan agar bisa menjalani kehidupan tanpa beban pengakuan dari manusia. Ini semua bukan permainan, tapi bentuk latihan diri agar nafsu merasa mulia itu benar-benar hancur. Mereka rela hidup dalam ketidaknyamanan dunia agar ruhani mereka tetap murni di sisi Allah. Ada satu rahasia besar dari strategi mereka. Semakin tersembunyi amal kebaikan, semakin besar nilainya di sisi Allah. Ini seperti sebuah mata air di tengah padang pasir. Semakin dalam mata air itu tersembunyi, semakin jernih airnya. Begitu juga amal-amal para wali. Karena tersembunyi dari mata manusia, maka pahalanya tetap jernih, tidak terkotori oleh ambisi pujian atau pengakuan. Dan semakin jernih amal itu, semakin besar pula pantulan cahayanya ke dalam jiwa mereka. Namun menyamar bukan berarti mereka kehilangan fungsi. Justru dengan menyamar itu, mereka lebih bebas bergerak menjalankan misi spiritualnya. Mereka bisa menyusup ke berbagai tempat, menyampaikan nasihat tanpa terdeteksi, bahkan membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara-cara yang tak pernah disangka. Pernah ada kisah seorang wali yang berpura-pura menjadi pengemis, padahal ia sedang menguji masyarakatnya, siapa yang dermawan dan siapa yang pelit. Semua ini adalah bagian dari tugas-tugas mulia yang hanya diketahui oleh mereka dan Allah. Strategi ruhani lain yang mereka lakukan adalah menyembunyikan doa-doa besar mereka. Tak jarang para wali itu menahan diri untuk tidak berdoa di depan orang banyak. Doa-doa agung mereka justru dipanjatkan di malam sunyi, dalam sujud yang penuh tangisan, hanya berdua dengan Tuhannya. Bahkan ada doa-doa yang tidak mereka lafalkan dengan lisan, melainkan langsung dipanjatkan dari bisikan rohani yang hanya terdengar oleh Allah.
Beginilah cara mereka menjaga kemurnian hubungan dengan Tuhan, tersembunyi, sepi, dan rahasia. Dan semua itu mereka lakukan bukan untuk kebanggaan diri. Justru mereka takut jika keistimewaan yang Allah berikan menjadi sebab kehancuran dirinya. Mereka memilih menjadi biasa di mata dunia agar istimewa di mata langit. Mereka lebih senang dicaci manusia daripada dipuji, lebih senang dianggap remeh daripada diagungkan, lebih rela menjadi debu yang diinjak-injak asal Allah ridha kepada mereka. Inilah strategi para kekasih Allah, menyembunyikan keagungan agar selamat dari godaan dunia dan tetap berada di jalan lurus menujunya. Diuji dengan penghinaan, ditinggikan di sisi Allah. Salah satu ujian terberat para wali ketika mereka memilih menyamar sebagai orang biasa adalah ujian penghinaan. Mereka seringkali diperlakukan kasar, dianggap remeh, bahkan terkadang dicaci maki tanpa alasan. Tetapi justru disitulah letak keistimewaan mereka. Penghinaan dari manusia menjadi ladang kemuliaan mereka di sisi Allah. Setiap cercaan yang mereka terima justru menjadi cahaya tambahan dalam perjalanan ruhani. Karena mereka tahu, semakin rendah diri di hadapan manusia, semakin tinggi derajatnya di hadapan Sang Maha Kuasa. Para wali tidak pernah merasa hina, meskipun dipandang rendah oleh orang-orang sekitarnya. Justru mereka merasa mulia karena mampu menahan diri untuk tidak membalas. Mereka telah dididik oleh Allah untuk memahami satu hakikat agung. Harga diri sejati bukan berasal dari pujian manusia, melainkan dari kemuliaan ruh yang berserah total kepada Tuhannya. Maka ketika mereka dihina, hati mereka justru bergetar penuh syukur. Mereka bersyukur karena Allah sedang memberikan jalan untuk menghancurkan ego diri, jalan untuk menyucikan hati agar makin jernih dalam mencintainya. Seringkali manusia biasa akan marah, sakit hati, atau bahkan dendam jika diperlakukan tidak adil. Tetapi para wali telah menyatu dengan kesadaran bahwa semua yang datang kepada mereka adalah bagian dari skenario ilahi. Tidak ada satu pun hinaan atau cercaan yang terjadi secara kebetulan. Semuanya telah ditulis dengan penuh hikmah. Bahkan bisa jadi orang yang menghina itu diperalat oleh Allah agar si wali semakin kuat dalam menyucikan jiwanya. Ini adalah pelajaran besar yang sulit diterima kecuali oleh hati yang sudah tercerahkan. Ada kisah masyhur tentang seorang wali yang sepanjang hidupnya dianggap gila oleh masyarakat. Sering diejek, dilempari kotoran, bahkan kadang dijauhi oleh keluarganya sendiri. Namun di balik semua itu, ia selalu tersenyum. Bahkan pernah suatu ketika, seseorang meludahi wajahnya. Tapi yang keluar dari lisannya justru doa. Ya Allah, ampuni orang ini karena ia tidak tahu siapa aku. Dan aku pun tidak ingin ia tahu siapa aku. Inilah bukti nyata betapa dalamnya kesabaran para kekasih Allah. Betapa tulusnya cinta mereka kepada makhluk, meskipun dibalas dengan kebencian. Ujian penghinaan itu bukan tanpa tujuan. Allah ingin mengangkat derajat mereka lebih tinggi lagi. Semakin besar hinaan yang diterima, semakin besar pula kedudukan mereka di alam ruhani. Ini seperti emas yang harus dibakar dalam api berkali-kali agar kemurniannya terlihat. Para wali rela menanggung itu semua karena yang mereka cari bukan penghormatan dunia, melainkan wajah Allah yang penuh rahmat. Dunia boleh mencela, dunia boleh mengusir, tetapi selama Allah mencintai mereka, maka semuanya menjadi indah. Selain itu, ujian penghinaan juga menjadi sarana bagi para wali untuk memohonkan ampunan bagi umat manusia. Mereka seringkali memanfaatkan momen dihina untuk berdoa. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang tidak tahu siapa Engkau. Berilah mereka hidayah meskipun mereka membenciku. Inilah kenapa para wali dikenal sebagai sumber rahmat tersembunyi. Mereka menjadi benteng perlindungan yang tidak terlihat oleh masyarakat, karena justru di balik hinaan itu, mereka memohonkan rahmat bagi orang-orang yang menghina mereka. Dan pada akhirnya, penghinaan dunia itu menjadi pupuk bagi tumbuhnya kemuliaan yang hakiki. Para wali semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersinar di alam ruh. Justru karena mereka berhasil menahan diri dalam kesabaran yang dalam. Dunia boleh menertawakan, tetapi di alam langit, para malaikat berdiri mengagumi mereka. Mereka adalah sosok-sosok tak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit.
Inilah rahasia besar di balik kesabaran mereka menghadapi cercaan. Semakin dihina oleh manusia, semakin ditinggikan oleh Allah. Diamnya para wali, doanya menggetarkan langit. Salah satu rahasia terbesar dari para wali yang menyamar menjadi orang biasa adalah kekuatan diamnya. Diam mereka bukan berarti kosong. Justru dalam diam itu tersembunyi gelombang doa-doa yang menggetarkan alam langit. Mereka tidak banyak bicara, tidak berusaha menonjol, bahkan terkadang tidak mau ikut campur dalam keramaian dunia. Tetapi siapa sangka dalam diamnya mereka, bumi tetap mendapat keberkahan, bencana tertunda, rezeki mengalir, dan umat manusia tanpa sadar merasakan manfaat dari doa-doa yang tak terdengar itu. Para wali menyadari bahwa kekuatan kata bukan pada jumlah ucapan, tetapi pada ketulusan batin yang melahirkannya. Maka seringkali mereka lebih memilih diam, karena ucapan yang belum lahir dari ketulusan hanya akan menjadi beban bagi ruh. Sementara setiap doa yang keluar dari batin mereka adalah panah tajam yang menembus langit ketujuh. Dalam diamnya, mereka berbicara kepada Allah dengan bahasa rahasia yang tak bisa dipahami oleh telinga manusia biasa. Di saat orang sibuk bicara, para wali sibuk bermunajat dalam keheningan. Doa mereka bukan semata-mata untuk diri sendiri. Bahkan kebanyakan doa para wali adalah untuk orang lain. Mereka menangis bukan karena kesulitan pribadinya, tetapi karena melihat kebodohan manusia yang semakin jauh dari Allah. Dalam sujudnya, mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Mereka berdoa agar orang-orang yang lalai diberi kesadaran, agar orang-orang yang keras hatinya dilembutkan, agar orang-orang yang penuh dosa diberikan jalan kembali kepada Allah. Semua itu dilakukan dalam diam, tanpa perlu diketahui siapapun. Keikhlasan para wali inilah yang membuat doa-doa mereka didengar di langit. Bahkan ada kisah tentang seorang wali yang hidupnya sangat miskin. Tidak dikenal siapapun, tetapi doanya mampu menyelamatkan satu kota dari bencana besar. Ketika ditanya mengapa ia tidak mengaku sebagai seorang kekasih Allah, ia menjawab dengan tenang, "Aku lebih memilih Allah yang mengenalku daripada manusia yang memujiku." Ini adalah pelajaran besar bagi kita, bahwa kadang yang menyelamatkan kehidupan kita bukan orang-orang besar yang kita kenal, tetapi doa-doa tersembunyi dari hamba-hamba Allah yang tidak kita hiraukan. Ada pula para wali yang memilih tinggal di pelosok-pelosok terpencil. Mereka tidak ingin dikenal, tidak ingin dicari-cari oleh manusia, agar bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai penjaga rahmat. Mereka hidup sederhana, makan seadanya, pakaian seadanya, tapi doanya menjadi jembatan antara bumi dan langit. Di balik kesederhanaan itu, mereka membawa beban yang berat, memohonkan keselamatan bagi umat manusia yang bahkan sering mencelanya. Mereka rela menanggung derita demi kebahagiaan orang-orang yang tidak mengenalnya. Diamnya para wali bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena mereka tahu, ketika seseorang sibuk membangun popularitas dengan bicara, mereka sedang sibuk membangun istana ruhani dengan doa-doa rahasia. Dan doa itulah yang menjadi kekuatan sesungguhnya dalam kehidupan ini. Dunia bergerak bukan semata-mata karena kerja keras manusia, tapi juga karena adanya doa-doa tersembunyi yang menjaga keseimbangan semesta. Doa-doa itu naik ke langit, menjadi alasan turunnya hujan, menjadi sebab tertahannya gempa, menjadi sebab keselamatan dari bencana yang tak terlihat oleh mata. Dan inilah keindahan sejati dari kehidupan para wali. Mereka tidak membutuhkan pengakuan, tidak haus pujian, tidak menuntut balasan apapun. Mereka hidup dalam diam, berdoa dalam sunyi, menyelamatkan manusia dalam sembunyi. Nama mereka boleh tak dikenal di dunia, tetapi catatan amal mereka bersinar di sisi Allah. Dan inilah rahasia agung yang hanya diketahui oleh mereka yang berani masuk ke jalan sunyi para kekasih Allah. Menjadi biasa, tapi menjadi penentu takdir. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari para wali Allah yang menyamar sebagai orang biasa adalah peran mereka yang tersembunyi dalam menentukan perjalanan takdir suatu kaum. Mereka hidup tanpa dikenali, berbicara dengan bahasa yang sederhana, bahkan terkadang dianggap tak berilmu. Namun di balik tirai yang tak terlihat, mereka menjadi perantara turunnya keputusan-keputusan besar dari langit. Doa mereka menjadi sebab tertahannya bencana,
atau sebaliknya menjadi pintu datangnya pertolongan yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Seringkali, tanpa disadari, seorang wali yang tampak biasa itu sedang menjadi wasilah agar suatu negeri terhindar dari kehancuran. Pernah dalam sejarah umat terdahulu, ada wali yang tidak dikenal siapapun, hidup sebagai petani sederhana, namun justru melalui doanya, satu negeri diluputkan dari azab. Dan anehnya, mereka sendiri pun tidak pernah merasa dirinya istimewa. Mereka tetap menyapu jalanan, tetap berdagang kecil-kecilan, tetap hidup di gubuk reot, seolah tak pernah ada hubungan dengan urusan besar dunia. Tetapi hakikatnya, mereka menjadi poros rahmat yang membuat dunia tetap hidup. Mereka tidak bergerak atas dasar keinginan pribadi, melainkan mengikuti bisikan ilahi yang hadir dalam hatinya. Saat Allah hendak menurunkan rahmat kepada suatu kaum, seringkali rahmat itu dilewatkan melalui doa-doa para wali yang tersembunyi. Begitu juga jika Allah hendak menahan bencana, biasanya ada doa para kekasih Allah yang menjadi tameng pelindung bagi orang-orang yang bahkan tidak menyadarinya. Para wali adalah seperti akar dari pohon besar kehidupan, tak terlihat oleh mata, tapi menopang segalanya agar tetap berdiri tegak. Uniknya lagi, para wali ini justru semakin ingin menyamar ketika mengetahui bahwa doanya diijabah oleh Allah. Bukannya bangga, mereka justru semakin menenggelamkan diri dalam kerendahan. Mereka takut pujian manusia akan merusak kemurnian hubungannya dengan Allah. Mereka lebih senang dianggap bodoh oleh manusia daripada dipuji-puji sebagai orang saleh. Karena bagi mereka, yang paling ditakutkan bukanlah kegagalan dunia, tetapi kegagalan dalam menjaga keikhlasan hati di hadapan Allah yang Maha Melihat. Kekuatan ruhani para wali seringkali tersembunyi dalam peristiwa-peristiwa kecil yang dianggap biasa oleh manusia. Bisa jadi seorang wali hanya menundukkan kepala dalam diam saat melihat sesuatu yang buruk. Tapi saat itu pula ia sedang memohon kepada Allah agar keburukan itu tidak berkembang menjadi malapetaka besar. Bisa jadi mereka hanya meneteskan air mata dalam salatnya yang sepi, tetapi air mata itu menjadi sebab tertundanya musibah untuk ribuan orang. Begitu besar rahasia yang tersembunyi di balik gerakan kecil mereka. Dan itulah sebabnya mengapa para wali justru semakin ingin tidak dikenal. Mereka tahu, jika tugas-tugas spiritual mereka sampai diketahui banyak orang, maka yang datang kepada mereka adalah manusia-manusia yang penuh dengan keinginan duniawi. Mereka akan diminta menyelesaikan urusan dunia, bukan lagi sebagai penjaga rahmat Allah. Maka mereka memilih menyamar, memilih menjadi biasa, agar tetap bisa menjaga misi besar mereka, menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk seluruh makhluk, tanpa ada yang tahu. Semakin seseorang masuk ke dalam dunia para wali, semakin ia menyadari bahwa yang tampak di mata tidak selalu mencerminkan hakikat. Bisa jadi orang yang selama ini dianggap biasa, ternyata menjadi kunci bagi kelangsungan hidup suatu masyarakat. Mereka menjadi poros tersembunyi di antara takdir yang terus berputar, menjadi tangan-tangan rahmat yang tidak terlihat. Dan semua itu dilakukan tanpa sedikit pun berharap balasan dari siapapun. Karena bagi para wali, cukup Allah saja yang tahu, cukup Allah saja yang membalas. Terlindungi oleh tabir Allah. Ada satu rahasia agung yang jarang diketahui oleh banyak orang. Para wali yang menyamar sebagai orang biasa, itu sesungguhnya sedang dilindungi langsung oleh tabir Allah. Perlindungan itu bukan sekadar agar mereka tidak dikenali oleh manusia biasa, tetapi juga agar mereka terjaga dari godaan jiwa, pujian, dan fitnah dunia. Tabir itu adalah benteng tak kasat mata yang hanya bisa disingkap oleh izin Allah semata. Bahkan terkadang, para wali sendiri tidak tahu betapa besarnya perlindungan itu, karena mereka menjalani hidup dengan penuh ketawaduan. Dalam dunia para sufi, dikenal istilah rijal al-ghaib, manusia-manusia tersembunyi yang tugasnya menjaga dunia dari berbagai bencana dan kerusakan. Mereka berjalan di muka bumi seperti manusia biasa, tetapi sesungguhnya menjadi tentara Allah di alam ruhani. Kehidupan mereka biasa saja, rumah mereka sederhana, pakaiannya lusuh, pekerjaannya tidak istimewa, tetapi doa-doa mereka menembus langit. Tabir Allah melindungi mereka,
bukan hanya dari penglihatan manusia, tapi juga dari tipu daya setan dan godaan dunia yang bisa merusak kemurnian misi ruhani mereka. Perlindungan ini bukan hanya soal fisik. Banyak di antara mereka yang secara lahir memang tampak ada, berbicara seperti biasa, bergaul seperti biasa. Tetapi hatinya disembunyikan oleh Allah dari rasa cinta terhadap dunia. Itulah sebabnya mereka bisa tetap hidup dalam keramaian tanpa terikat oleh gemerlap dunia. Dunia ini bagi mereka hanyalah taman ujian. Bahkan seringkali mereka justru merasa asing di dunia ini. Seperti musafir yang sedang menunggu waktu untuk pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Ada kisah menakjubkan tentang seorang wali yang setiap hari bekerja sebagai penggembala kambing. Tidak ada yang tahu siapa dirinya, bahkan tetangga terdekatnya pun menganggap ia hanyalah orang desa biasa. Tapi ketika suatu malam turun hujan lebat dan desa itu hampir dilanda banjir besar, ia duduk di bawah pohon, mengangkat tangannya, berdoa lirih dalam gelap. Esok harinya, sungai yang meluap tiba-tiba surut, hujan berhenti, dan bencana pun tertahan. Tapi tak ada satu pun orang yang tahu, kecuali dirinya dan Allah yang menjadi saksi. Tabir Allah juga melindungi para wali dari pandangan orang-orang yang hanya mencari keuntungan duniawi. Kalau sampai mereka diketahui sebagai kekasih Allah, maka manusia akan berdatangan bukan untuk belajar, tetapi untuk meminta keuntungan pribadi. Mereka akan menganggap para wali sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan urusan dunia, bukan sebagai jalan menuju Allah. Inilah sebabnya Allah menutup mereka dengan tabirnya yang rapat, agar mereka tetap bebas menjalankan tugas-tugas rahasia tanpa terikat oleh urusan dunia. Yang lebih menakjubkan lagi, tabir Allah itu bukan hanya menutupi mereka dari pandangan manusia biasa, tetapi juga dari para ahli ilmu yang belum dibukakan mata hatinya. Bahkan bisa jadi seorang alim besar atau orang pintar pun tidak mampu mengenali siapa sebenarnya wali Allah yang ada di hadapannya. Ini bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena hijab yang dipasang langsung oleh Allah. Sebab, kalau Allah sudah menyembunyikan seseorang, tak ada siapapun yang mampu menyingkapkannya, kecuali yang Dia kehendaki. Inilah salah satu bukti keagungan Allah dalam mengatur skenario kehidupan. Dia menyembunyikan para wali di tengah manusia biasa, menjadikan mereka seperti debu di antara pasir yang tak dikenali, tetapi justru dari merekalah rahmat Allah diturunkan ke bumi. Mereka hidup dalam diam, tertutup tabir, tetapi hubungan mereka dengan Allah terbuka sangat lebar. Dan selama tabir itu masih menutupi mereka, selama itu pula rahasia-rahasia langit akan tetap tersimpan dalam dada-dada yang biasa, namun sesungguhnya luar biasa. Tidak dikenal di bumi, tersohor di langit. Ada satu hakikat yang selalu menjadi pegangan para wali Allah yang menyamar sebagai orang biasa. Mereka tidak peduli dengan namanya di bumi, tetapi yang mereka dambakan adalah bagaimana namanya disebut oleh para penghuni langit. Dunia boleh melupakannya, manusia boleh merendahkannya, namun yang mereka cari bukanlah popularitas sesaat, melainkan ketenaran di sisi para malaikat yang mencatat amal kebaikan. Dalam sunyi, mereka menyusun catatan amal yang harum aromanya menembus batas langit, menjadi saksi cinta sejati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada golongan manusia yang apabila dicintai oleh Allah, maka Allah akan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Lalu Jibril akan menyeru kepada seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba tersebut, hingga cinta itu turun ke bumi dan diterima oleh makhluk-makhluk pilihan. Namun anehnya, cinta itu tidak selalu berwujud pujian atau sanjungan. Bisa jadi bentuk cintanya justru berupa penghinaan di dunia, agar mereka semakin merendah dan makin dekat kepada Allah. Semakin tersembunyi dari manusia, semakin bersinar namanya di langit. Nama mereka tak tercatat dalam sejarah dunia, tak masuk buku-buku besar, tak diabadikan di monumen atau prasasti, tapi justru tercatat dengan tinta emas di sisi Allah. Mereka tidak mengejar warisan nama besar, karena yang mereka kejar adalah kedekatan abadi dengan Tuhan. Mereka bukan tokoh yang dielu-elukan, bukan ulama yang dikenal oleh banyak orang, bukan orang kaya yang dipuja-puja, tetapi merekalah yang menjadi tiang penyangga dunia, tempat berpijaknya keberkahan di tengah gelapnya zaman.
Yang lebih agung dari itu semua adalah bagaimana mereka berinteraksi dengan Allah dalam sepi. Mereka berbicara dengan Tuhannya dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Mereka curhat kepada Allah bukan untuk menceritakan kesulitan pribadi, melainkan memohon ampunan atas kelalaian umat manusia. Mereka lebih memikirkan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan seringkali mereka tidak meminta apapun untuk dirinya. Cukup Allah ridha kepada mereka, itu sudah lebih dari cukup. Ada pula wali yang sepanjang hidupnya membantu orang lain dalam diam. Dia tidak pernah mengaku bahwa ia seorang hamba pilihan. Bahkan ketika ada yang bertanya tentang siapa dirinya, ia justru berkata, "Aku hanyalah hamba hina yang penuh dosa." Padahal di sisi Allah, namanya bersinar terang, disebut-sebut oleh para malaikat dengan penuh hormat. Ini adalah puncak kehambaan yang sulit diraih oleh manusia biasa. Butuh perjalanan panjang, butuh riyadhah jiwa, butuh kesungguhan dalam memadamkan api ego agar bisa sampai pada makam seperti itu. Pada akhirnya, apa yang dicari oleh para wali bukan dunia, bukan kehormatan, bukan penghormatan dari manusia, tetapi rahasia terbesar dari hidup, wusul ilallah, sampai kepada Allah. Mereka ingin pulang dengan membawa cinta yang murni, bersih dari pencemaran dunia. Mereka rela meninggalkan nama baik di dunia